Namaku Suyatni, usiaku 40 tahun. Aku bekerja sebagai buruh gendong di Pasar Beringharjo, Yogyakarta. Di sini ada lebih dari 500 orang buruh gendong seperti diriku. Kami bekerja mengandalkan kekuatan fisik, mengangkut puluhan kilogram barang dagangan dari lantai 1 hingga lantai 3. Setidaknya ada 50-100 kilogram berat barang yang harus kubawa sekali angkut. Upah yang didapatkan pun tak banyak, berkisar 2 hingga 3.000 rupiah. Saya dulu menjadi buruh gendong tahun 1991. Itu upah pertama saya gendong di Pasar Sriwedani sampai pom bensin selatan itu per angkat 150. Hampir 30 tahun lebih aku menjalani profesi ini. Dahulu, ibukulah yang memperkenalkan pekerjaan ini padaku saat aku masih berusia 12 tahun. Saat itu, kami tak punya pilihan lain. Hidup sederhana sejak kecil membuatku harus bekerja keras. Bermodal selembar kain jarik, aku bekerja dari pukul 7 pagi hingga 4 sore. Kalau sedang ramai, aku bisa mendapat upah 50.000 rupiah. Tapi kalau sedang sepi, kadang aku tak membawa pulang uang sepeser pun. Malah harus berhutang untuk membayar ongkos bus. Masih teringat jelas di benakku. Saat mengandung anak pertama, aku masih harus bekerja. Waktu itu, usia kandunganku mencapai 8 bulan. Aku yang sedang memanggul barang, tak sengaja terjatuh di tangga. Duh, rasanya sangat sakit. Untunglah Allah masih melindungiku dan bayiku. Dulu saya disuruh pedagang untuk menjual dus kosong. Terus saya gendong aja, tapi aku enggak kontrol bahwa itu jalannya tangga itu licin. Terus saya menggendong, mengantar dus itu untuk dijual. Hampir tengah-tengah jalan tangga itu saya kepleset. Suamiku hanyalah seorang tukang becak di kawasan Malioboro. Pendapatannya pun tidak seberapa. Kadang aku merasa kasihan padanya bila sudah seharian belum ada juga penumpang yang datang. Karena itu berarti tak ada uang untuk makan siang. Bila ada rezeki lebih, aku membelikannya makanan kecil. Pekerjaanku sebagai buruh gendong memang sangat beresiko. Tak jarang aku mengalami rasa sakit yang hebat di bagian bahu, punggung, dan kaki. Anak bungsuku Khairullah yang menjadi penghiburku. Saat kelelahan, dia dengan senang hati memijitiku. Segala rasa letih yang mendera seakan sirna, berganti semangat untuk bekerja lebih giat. Sebenarnya, aku tak sampai hati pada anak-anakku. Mereka aku tinggal seharian di rumah dan harus bisa mandiri sejak dini. Di satu sisi, aku merasa bersalah pada anak pertamaku Eni karena ketidakmampuanku untuk menyekolahkannya ke jenjang yang lebih tinggi. Sampai saat ini, ia masih menganggur di rumah. Danang dan Hairul. Aku juga mempunyai seorang anak tiri bernama Eko. Dahulu, Eko menganggapku perempuan yang jahat yang telah merebut ayahnya. Ya, itu wajar, karena aku hanya istri kedua. Hubunganku dengan Eko tidak begitu baik. Tapi pelan-pelan, aku mencoba mendekati dan mengajaknya berkomunikasi. Awalnya memang sulit, tapi aku tahu Eko anak yang baik. Aku menyayanginya seperti anak kandungku sendiri. Saat dia susah, itu pun menjadi kesusahanku. Tak segan-segan aku akan membantunya. Aku ingin semua anak-anakku hidup bahagia. Hidup sebagai buruh gendong tidaklah mudah.
Untuk menambah penghasilan, aku berjualan bakmi goreng. Selepas sholat subuh, biasanya aku langsung mengolah bakmi. Ide berjualan mie ini terlintas di benakku saat aku dihadapkan masalah, tak mampu membayar uang sekolah anak-anakku. Berjualan mie juga dapat membantu para pedagang dan teman-teman sesama buruh gendong yang tak sempat sarapan. Dengan Rp2.000 per bungkus, mie buatanku bisa menjadi pengganjal lapar. Saat ini aku tinggal di sebuah rumah kontrakan yang berada di Dusun Disil, Kecamatan Sentolo, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Jarak rumah ke pasar memakan waktu 1,5 jam lebih. Untuk mencapai jalan raya, aku harus berjalan kaki sejauh 3 km. Bis inilah yang biasa mengantarku setiap hari. Ongkosnya Rp7.000 sekali jalan. Setibanya di pasar, aku biasanya langsung berkeliling menawarkan bakmi. Sudah ada beberapa pelanggan yang menyukai bakmi buatanku. Bila bakmi tidak habis, biasanya aku memberikan secara gratis pada teman-temanku sesama buruh gendong. Ya, sebagai sesama kuli, aku tahu betapa tidak enaknya jika harus bekerja dalam kondisi lapar. Memberi bakmi adalah salah satu caraku untuk berbagi. Aku teringat sebuah tausiah yang mengatakan, jika berbagi bisa memperlancar rezeki kita. Kadang hatiku tersentuh jika melihat teman-temanku belum memperoleh gendongan. Ya, hampir rata-rata buruh gendong di sini berusia lanjut. Misalnya Mbok Lasina ini yang sudah berusia 85 tahun. Tentu tak banyak pelanggan yang mau menggunakan jasanya. Alhasil, meski telah menunggu seharian, tak sepeser rupiah pun ia dapatkan. Di saat-saat seperti itulah, aku biasa membantunya mencarikan pelanggan. Aku ikhlas, meski harus berbagi rezeki dengannya. Satu hal yang selalu aku ingat, Gusti Allah mboten sare, rezeki tak akan tertukar. Kita hanya harus berusaha untuk memperolehnya dengan cara yang halal. Di tengah kesibukanku bekerja, aku tetap berusaha menjalankan kewajibanku untuk beribadah. Membasuh air wudhu di wajah seakan memberiku kesegaran dan ketenangan jiwa. Masjid Al-Mutakin yang terletak di sebelah selatan pasar menjadi tempat bagiku menumpahkan semua segala keluh kesah dan doaku pada Sang Pencipta. Harus kuakui, terkadang aku lupa dan mengulur-ngulur waktu saat azan berkumandang. Aku masih berjibaku dengan semua pekerjaan. Ampuni aku ya Allah. Di sela-sela aktivitasku, aku masih menyempatkan diri mengikuti organisasi paguyuban buruh gendong. Sejak tahun 2009, aku dipercaya menjadi ketua dan memimpin lebih dari 200 orang anggota buruh gendong. Salah satu kegiatan rutin yang dilakukan adalah mengunjungi anggota yang sakit. Hari ini, rencananya kami akan menjenguk Mbok Sukiem. Sudah lebih dari sebulan ia tidak bekerja. Menurut kabar yang kami dapat, si Mbok mengalami sakit syaraf kejepit akibat menggendong beban yang terlalu berat. Selepas bekerja, aku dan teman-teman anggota paguyuban mendatangi rumah Mbok. Sakit yang dideritanya harus membuat si Mbok tiduran di kasur sepanjang hari. Aku sangat sedih melihatnya. Si Mbok yang biasa ceria dan kuat, kini hanya bisa terbaring lemah. Satu doaku, sembuhkan dan angkat semua penyakit si Mbok ya Allah. Inilah hari yang kami tunggu-tunggu setiap bulan, berkumpul bersama dalam satu paguyuban. Kebetulan hari ini juga akan dilakukan pemilihan ketua baru. Alhamdulillah, teman-teman kembali mempercayaiku untuk menjadi ketua. Sebenarnya menjadi pemimpin bukanlah hal yang mudah. Tapi
Tapi amanah ini harus aku emban. Aku ingin terus memperjuangkan hak-hak para buruh gendong agar mendapat penghidupan yang lebih baik. Saya dulu enggak berpikiran aku masuk anggota karena saya masih punya anak kecil-kecil. Saya tanggung jawabnya masih besar, enggak bisa ditinggalkan. Karena paguyuban itu sering ngumpul, sering meninggalkan kerjaan. Terus biasanya di sela-sela acara ada ustazah yang datang untuk memberikan tausiah. Kita dari Trans 7 ingin memberikan penghargaan umroh gratis. saya itu ya senang mau berangkat umroh, tapi karena saya kendala sama anak-anak saya jadi belum siap. Saya bengong karena saya itu masih tanggung jawab. Saya punya anak perempuan, punya anak kecil. Nanti kalau saya tinggal di rumah sama siapa? Padahal anak perempuan saya itu, rumah aku itu di pinggir jalan. Aku berpikirnya panjang, kalau perempuan di pinggir jalan itu gimana? Nanti aku khawatir aja. Ya Allah, ya Tuhanku, inikah yang Engkau maksud dengan datangnya rezeki dari arah yang tak terduga? Tak ada kata-kata yang sanggup terucap ya Rob. Hanya rasa syukur yang tak henti-hentinya hamba panjatkan padamu. Mama Allah kuwi banget apa-apa. Enggak kan dijaga Mas Eko karo Mbak Sri. La baik, Allahumma la baik. Ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Aku jejakkan kakiku memasuki rumahmu ya Allah. Ada rasa haru yang menyeruak di dada saat pertama kali aku melihat Ka'bah. Ya, inilah kiblat seluruh umat Islam di dunia. Mudahkan ibadahku ya Allah. Ringankanlah langkah kakiku ya Allah, agar ibadah umroh ini dapat berjalan dengan lancar. La baik, Allahumma la baik. Tak henti-henti aku mengucap kalimat talbiyah. Aku pun mulai bertawaf, mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 putaran. Banyak doa yang aku panjatkan untuk keluargaku, suamiku, anak-anakku, teman-temanku sesama buruh gendong, dan para tetanggaku. Selesai bertawaf, aku pun menunaikan sholat sunnah tawaf di belakang makom Nabi Ibrahim. Tak akan kusia-siakan waktuku. Rasa syukur tak henti-hentinya aku panjatkan. Aku memohon ampunanmu ya Allah. Kemudian kami melaksanakan sa'i di antara bukit Safa dan Marwah, melestarikan pengalaman Siti Hajar untuk mencari minum bagi ia dan Nabi Ismail putranya. Dikisahkan, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan Siti Hajar datang ke Makkah. Nabi Ibrahim hanya meninggalkan kurma dan air untuk keduanya dan kembali ke Palestina. Tatkala bekal itu habis, Nabi Ismail dan sang ibu merasakan haus yang amat sangat. Maka berangkatlah Siti Hajar ke Syafa, berharap ada orang yang akan menolongnya. Kasih sayang seorang ibu mendorong Siti Hajar berlari-lari kecil di antara Safa dan Marwah yang berjarak kurang lebih 400 meter. Pada saat lari yang ketujuh, muncullah malaikat Jibril yang menghentakkan tumitnya ke tanah. Dan memancarlah air zam-zam dari tempat itu. Zam-zam berarti air yang gemericik tapi terkumpul. Semoga aku selalu memiliki keteguhan hati seperti Siti Hajar yang tak lelah berjuang bagi kelangsungan hidup keluargaku. Setiap hari selama di Tanah Haram, aku selalu menyempatkan diri mengambil air zam-zam. Air zam-zam sungguh menyegarkan.
dan dapat menghilangkan dahaga. Air Zam-Zam juga dapat menguatkan hati dan menenangkan jiwa. Manfaat air Zam-Zam lainnya dapat menangkal penyakit dan memperoleh keberkahan bagi yang meminumnya. Perjalanan kami pun dilanjutkan ke kota Madinah. Tiba di Madinah, aku pun mengikuti beragam kegiatan bersama jamaah lain. Hari ini, aku dan para jamaah menuju Masjid Nabawi. Kami akan berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW dan makam para sahabat. Raudhah merupakan salah satu bagian dari Masjid Nabawi, tempat yang makbul untuk berdoa. Untuk masuk ke tempat yang terletak di antara mimbar dan makam Rasulullah SAW. Saat berjalan di antara rombongan jamaah, aku melihat sosok yang sepertinya aku kenal. Tapi siapa dia? Aku mencoba mengingat sosok wanita yang terus terlihat ceria itu. Julia Perez. Ya, Jupe. Pantas saja aku merasa tak asing dengan wajahnya. Salah satu selebriti Indonesia yang sering muncul di layar kaca. Aku ingin mendekat, tapi aku tak berani. Aku berharap nanti bisa berjumpa lagi dengannya. Aku bahagia sekali bisa sholat di dalam Masjid Nabawi. Tak terasa air mata ini terus menetes. Aku teringat segala perbuatanku selama di tanah air. Malamnya, seluruh jamaah berkumpul untuk mendengarkan tausiah sekaligus merayakan milad alisan biro perjalanan kami. Salah satu pengisi acaranya adalah Jupe. Jupe bercerita, jika setahun terakhir ini, dia sedang berjuang melawan sakit kanker leher rahim yang ia derita. Tak mudah semua itu ia pikul, ditambah masalah pribadi dan gosip miring tentang dirinya selama ini. Saya nggak tahu bagaimana saya bisa melewati selama 2 bulan radiasi dan kemoterapi ini. Saya bersyukur sekali bahwa handphone yang saya punya yang selama ini saya gunakan biasanya Twitter, Facebookan, akhirnya bermanfaat dan saya gunakan dengan untuk hanya mendengarkan yasinan dan lafal-lafal Allah. Aku teringat jika setiap manusia pasti mempunyai masalah. Begitupun seorang artis terkenal seperti Julia Perez. Senangnya, aku kembali bertemu dengan Jupe di Masjid Nabawi. Kami sholat bersama di depan pintu Raudhah. Untunglah saat itu tidak begitu ramai, jadi kami tidak perlu berdesak-desakan. Setelah mendengar kisahnya semalam, aku pun memberanikan diri untuk berjalan dan berbincang bersamanya. Ternyata dia sangat baik dan mau bersahabat denganku. Tapi sepanjang perjalanan, ada saja para jemaah asal Indonesia yang mengajaknya berfoto bersama. Dengan ramah, Jupe selalu memenuhi permintaan para fansnya. Kami berdua berjalan-jalan di depan Masjid Nabawi. Setiap usai sholat, di sini memang penuh dengan para pedagang kaki lima. Suasananya ramai sekali. Banyak pedagang yang menjual aneka kerudung dan baju muslim. Beberapa dari mereka bahkan bisa berbahasa Indonesia. Jadi sangat mudah ketika kita ingin menawar barang. Ini 15, 2. 15. Wah, Mbak Jupe membeli kerudung banyak sekali. Mungkin ia mau membelikan oleh-oleh untuk sanak keluarganya di tanah air. Hampir di setiap pedagang yang menawarkan kerudung, Jupe selalu membeli. Wah, andai aku punya uang lebih, aku juga ingin membeli beberapa kerudung sebagai oleh-oleh. Sudah sampai di sini dan bertemu Jupe saja, aku sudah bersyukur. Sebagai seorang buruh gendong, aku pun refleks membawa belanja-belanjaan ini. Aku jadi kangen dengan teman-temanku di pasar Beringharjo. Mbak Yati, barusan kan kita udah beli jilbab. Nah, jilbab itu buat usaha Mbak Yati nanti. Tadi kan udah tahu kita belinya berapa. Nanti didaganginnya ya banyakin dikit gitu loh buat usaha, nanti ditukerin semuanya. Ya, semoga berkah ya. Terima kasih, Mbak.
Wah, makasih ya Mbak Jupe, semoga ini berkah dari Mbak Jupe. Amin. Bisa berkembang jadi banyak Mbak Jupe. Amin. Nah, sekarang kita cari ini nih, koper buat naruh barang-barang ini. Oh, iya. Yuk, kayaknya di sebelah situ deh. Yuk. Alhamdulillah, tak henti-henti aku menerima berkah selama di kota suci ini. Ternyata, semua belanjaan ini dihadiahkan padaku. Mbak Jupe berharap, sekembalinya aku ke tanah air, aku bisa berdagang dan hidup mandiri. Karena ia tahu, tak selamanya aku bisa menjadi buruh gendong. Terima kasih ya Allah, Engkau memang maha pemberi rezeki. Aku ingin terus memperjuangkan hak-hak para buruh gendong agar mendapat penghidupan yang lebih baik. Saya dulu enggak berpikiran aku masuk anggota karena saya masih punya anak kecil-kecil, saya tanggung jawabnya masih besar, enggak bisa ditinggalkan karena paguyuban itu sering ngumpul, sering meninggalkan kerjaan. Terus Biasanya di sela-sela acara ada ustazah yang datang untuk memberikan tausiah. Kita dari Trans 7 ingin memberikan penghargaan umroh gratis. saya itu ya senang mau berangkat umroh, tapi karena saya kendala sama anak-anak saya jadi belum siap. Saya bengong karena saya itu masih tanggung jawab. Saya punya anak perempuan, punya anak kecil. Nanti kalau saya tinggal di rumah sama siapa? Padahal anak perempuan saya itu rumah aku itu di pinggir jalan. Aku berpikirnya panjang, kalau perempuan di pinggir jalan itu gimana? Nanti aku khawatir aja. Ya Allah, ya Tuhanku, inikah yang Engkau maksud dengan datangnya rezeki dari arah yang tak terduga? Tak ada kata-kata yang sanggup terucap ya Rob. Hanya rasa syukur yang tak henti-hentinya hamba panjatkan padamu. Mama ngakui banget apa-apa. Enggak, kan dijaga Mas Eko karo Mbak Sri. La baik, Allahumma la baik. Ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Aku jejakkan kakiku memasuki rumahmu ya Allah. Ada rasa haru yang menyeruak di dada saat pertama kali aku melihat Ka'bah. Ya, inilah kiblat seluruh umat Islam di dunia. Mudahkan ibadahku ya Allah. Ringankanlah langkah kakiku ya Allah, agar ibadah umroh ini dapat berjalan dengan lancar. La baik, Allahumma la baik. Tak henti-henti aku mengucap kalimat talbiyah. Aku pun mulai bertawaf, mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 putaran. Banyak doa yang aku panjatkan untuk keluargaku, suamiku, anak-anakku, teman-temanku sesama buruh gendong, dan para tetanggaku. Selesai bertawaf, aku pun menunaikan sholat sunnah tawaf di belakang makom Nabi Ibrahim. Tak akan kusia-siakan waktuku. Rasa syukur tak henti-hentinya aku panjatkan. Aku memohon ampunanmu ya Allah. Kemudian kami melaksanakan sa'i di antara bukit Safa dan Marwah, melestarikan pengalaman Siti Hajar untuk mencari minum bagi ia dan Nabi Ismail putranya. Dikisahkan, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan Siti Hajar datang ke Makkah. Nabi Ibrahim hanya meninggalkan kurma dan air untuk keduanya dan kembali ke Palestina. Tatkala bekal itu habis, Nabi Ismail dan sang ibu merasakan haus yang amat sangat. Maka berangkatlah Siti Hajar ke Syafa, berharap ada orang yang akan menolongnya. Kasih sayang seorang ibu
mendorong Siti Hajar berlari-lari kecil di antara Safa dan Marwah yang berjarak kurang lebih 400 meter. Pada saat lari yang ketujuh, muncullah malaikat Jibril yang menghentakkan tumitnya ke tanah. Dan memancarlah air zam-zam dari tempat itu. Zam-zam berarti air yang gemericik tapi terkumpul. Semoga aku selalu memiliki keteguhan hati seperti Siti Hajar yang tak lelah berjuang bagi kelangsungan hidup keluargaku. Setiap hari selama di Tanah Haram, aku selalu menyempatkan diri mengambil air zam-zam. Air zam-zam sungguh menyegarkan dan dapat menghilangkan dahaga. Air zam-zam juga dapat menguatkan hati dan menenangkan jiwa. Manfaat air zam-zam lainnya dapat menangkal penyakit dan memperoleh keberkahan bagi yang meminumnya. Perjalanan kami pun dilanjutkan ke kota Madinah. Tiba di Madinah, aku pun mengikuti beragam kegiatan bersama jamaah lain. Hari ini, aku dan para jamaah menuju Masjid Nabawi. Kami akan berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW dan makam para sahabat. Raudhah merupakan salah satu bagian dari Masjid Nabawi, tempat yang makbul untuk berdoa. Untuk masuk ke tempat yang terletak di antara mimbar dan makam Rasulullah SAW. Saat berjalan di antara rombongan jamaah, aku melihat sosok yang sepertinya aku kenal. Tapi siapa dia? Aku mencoba mengingat sosok wanita yang terus terlihat ceria itu. Julia Perez. Ya, Jupe. Pantas saja aku merasa tak asing dengan wajahnya. Salah satu selebriti Indonesia yang sering muncul di layar kaca. Aku ingin mendekat, tapi aku tak berani. Aku berharap nanti bisa berjumpa lagi dengannya. Aku bahagia sekali bisa sholat di dalam Masjid Nabawi. Tak terasa air mata ini terus menetes. Aku teringat segala perbuatanku selama di tanah air. Malamnya, seluruh jamaah berkumpul untuk mendengarkan tausiah sekaligus merayakan milad alisan biro perjalanan kaki. Anak bungsuku Khairullah yang menjadi penghiburku. Saat kelelahan, dia dengan senang hati memijitiku. Segala rasa letih yang mendera seakan sirna, berganti semangat untuk bekerja lebih giat. Sebenarnya, aku tak sampai hati pada anak-anakku. Mereka aku tinggal seharian di rumah dan harus bisa mandiri sejak dini. Di satu sisi, aku merasa bersalah pada anak pertamaku Eni karena ketidakmampuanku untuk menyekolahkannya ke jenjang yang lebih tinggi. Sampai saat ini, ia masih menganggur di rumah. Tak hanya Eni, Danang dan Hairul, aku juga mempunyai seorang anak tiri bernama Eko. Dahulu, Eko menganggapku perempuan yang jahat yang telah merebut ayahnya. Ya, itu wajar, karena aku hanya istri kedua. Hubunganku dengan Eko tidak begitu baik, tapi pelan-pelan aku mencoba mendekati dan mengajaknya berkomunikasi. Awalnya memang sulit, tapi aku tahu Eko anak yang baik. Aku menyayanginya seperti anak kandungku sendiri. Saat dia susah, itu pun menjadi kesusahanku. Tak segan-segan aku akan membantunya. Aku ingin semua anak-anakku hidup bahagia. Hidup sebagai buruh gendong tidaklah mudah. Untuk menambah penghasilan, aku berjualan bakmi goreng. Selepas sholat subuh, biasanya aku langsung mengolah bakmi. Ide berjualan mie ini terlintas di benakku saat aku dihadapkan masalah, tak mampu membayar uang sekolah anak-anakku. Berjualan mie juga dapat membantu para pedagang dan teman-teman sesama buruh gendong yang tak sempat sarapan. Dengan Rp2.000 per bungkus, mie buatanku bisa menjadi pengganjal lapar. Saat ini aku tinggal di sebuah rumah kontrakan yang berada di Dusun Disil, Kecamatan Sentolo, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta.
Jarak rumah ke pasar memakan waktu 1,5 jam lebih. Untuk mencapai jalan raya, aku harus berjalan kaki sejauh 3 kilometer. Bis inilah yang biasa mengantarku setiap hari. Ongkosnya Rp7.000 sekali jalan. Setibanya di pasar, aku biasanya langsung berkeliling menawarkan bakmi. Sudah ada beberapa pelanggan yang menyukai bakmi buatanku. Bila bakmi tidak habis, biasanya aku memberikan secara gratis pada teman-temanku sesama buruh gendong. Ya, sebagai sesama kuli, aku tahu betapa tidak enaknya jika harus bekerja dalam kondisi lapar. Namaku Suyatni, usiaku 40 tahun. Aku bekerja sebagai buruh gendong di Pasar Beringharjo, Yogyakarta. Di sini ada lebih dari 500 orang buruh gendong seperti diriku. Kami bekerja mengandalkan kekuatan fisik, mengangkut puluhan kilogram barang dagangan dari lantai 1 hingga lantai 3. Setidaknya ada 50-100 kilogram berat barang yang harus kubawa sekali angkut. Upah yang didapatkan pun tak banyak, berkisar 2 hingga 3.000 rupiah. Saya dulu menjadi buruh gendong tahun 1991. Itu upah pertama saya gendong di Pasar Sriwedani sampai pom bensin selatan itu per angkat 150. Hampir 30 tahun lebih aku menjalani profesi ini. Dahulu, ibukulah yang memperkenalkan pekerjaan ini padaku saat aku masih berusia 12 tahun. Saat itu, kami tak punya pilihan lain. Hidup sederhana sejak kecil membuatku harus bekerja keras. Bermodal selembar kain jari, aku bekerja dari pukul 7 pagi hingga 4 sore. Kalau sedang ramai, aku bisa mendapat upah Rp50.000. Tapi kalau sedang sepi, kadang aku tak membawa pulang uang sepeser pun. Malah harus berhutang untuk membayar ongkos bus. Masih teringat jelas di benakku. Saat mengandung anak pertama, aku masih harus bekerja. Waktu itu, usia kandunganku mencapai 8 bulan. Aku yang sedang memanggul barang, tak sengaja terjatuh di tangga. Rasanya sangat sakit. Untunglah Allah masih melindungiku dan bayiku. Dulu saya disuruh pedagang untuk menjual dus kosong. Terus saya gendong aja, tapi aku enggak kontrol bahwa itu jalannya tangga itu licin. Terus saya menggendong, mengantar dus itu untuk dijual. Hampir tengah-tengah jalan tangga itu saya kepleset. Suamiku hanyalah seorang tukang becak di kawasan Malioboro. Pendapatannya pun tidak seberapa. Kadang aku merasa kasihan padanya bila sudah seharian belum ada juga penumpang yang datang. Karena itu berarti tak ada uang untuk makan siang. Bila ada rezeki lebih, aku membelikannya makanan kecil. Pekerjaanku sebagai buruh gendong memang sangat beresiko. Tak jarang, aku mengalami rasa sakit yang hebat di bagian bahu, punggung, dan kaki. Memberi bakmi adalah salah satu caraku untuk berbagi. Aku teringat sebuah tausiah yang mengatakan, jika berbagi bisa memperlancar rezeki kita. Kadang hatiku tersentuh jika melihat teman-temanku belum memperoleh gendongan. Ya, hampir rata-rata buruh gendong di sini berusia lanjut. Misalnya Mbok Lasina ini yang sudah berusia 85 tahun. Tentu tak banyak pelanggan yang mau menggunakan jasanya. Alhasil, meski telah menunggu seharian, tak sepeser rupiah pun ia dapatkan. Di saat-saat seperti itulah
aku biasa membantunya mencarikan pelanggan. Aku ikhlas, meski harus berbagi rezeki dengannya. Satu hal yang selalu aku ingat, Gusti Allah mboten sare, rezeki tak akan tertukar. Kita hanya harus berusaha untuk memperolehnya dengan cara yang halal. Di tengah kesibukanku bekerja, aku tetap berusaha menjalankan kewajibanku untuk beribadah. Membasuh air wudhu di wajah seakan memberiku kesegaran dan ketenangan jiwa. Masjid Al-Mutakin yang terletak di sebelah selatan pasar menjadi tempat bagiku menumpahkan semua segala keluh kesah dan doaku pada Sang Pencipta. Harus kuakui, terkadang aku lupa dan mengulur-ngulur waktu saat azan berkumandang. Aku masih berjibaku dengan semua pekerjaan. Ampuni aku ya Allah. Di sela-sela aktivitasku, aku masih menyempatkan diri mengikuti organisasi Paguyuban Buruh Gendong. Sejak tahun 2009, aku dipercaya menjadi ketua dan memimpin lebih dari 200 orang anggota buruh gendong. Salah satu kegiatan rutin yang dilakukan adalah mengunjungi anggota yang sakit. Hari ini, rencananya kami akan menjenguk Mbok Sukiem. Sudah lebih dari sebulan ia tidak bekerja. Menurut kabar yang kami dapat, si Mbok mengalami sakit syaraf kejepit akibat menggendong beban yang terlalu berat. Selepas bekerja, aku dan teman-teman anggota paguyuban mendatangi rumah Mbok. Sakit yang dideritanya harus membuat si Mbok tiduran di kasur sepanjang hari. Aku sangat sedih melihatnya. Si Mbok yang biasa ceria dan kuat, kini hanya bisa terbaring lemah. Satu doaku, sembuhkan dan angkat semua penyakit si Mbok ya Allah. Inilah hari yang kami tunggu-tunggu setiap bulan, berkumpul bersama dalam satu paguyuban. Kebetulan hari ini juga akan dilakukan pemilihan ketua baru. Alhamdulillah, teman-teman kembali mempercayaiku untuk menjadi ketua. Sebenarnya menjadi pemimpin bukanlah hal yang mudah. Tapi amanah ini harus aku emban.